Oke, semuanya, selamat datang di Akademi Kesehatan Mental, tempat belajar sehat mental yang sustainable dan komprehensif. Nah, kali ini masih dengan aku, Ali Murtado, sebagai founder dari Akademi Kesehatan Mental, dan juga Mas Denny dari co-founder Akademi Kesehatan Mental. Halo Mas Denny, gimana kabarnya Mas? Good. Good ya? Iya. Ini kita puasa hari keberapa ini Mas? Kalau aku ke 17 ya, sampean ke berapa? Oh, aku ikut pemerintah aja. Oh, 16 berarti. 16 ya? 16. Oh, 16 ya. Oke. Oke. Teman-teman hari keberapa ini? Oke. Nah, jadi Mas, kita pada hari ini kita akan ngebahas gitu ya tentang kemana sih tempat emosi yang nggak diselesaikan itu perginya gitu ya. Kan mungkin dari teman-teman banyak yang terbiasa tuh kayak nggak apa ya, nggak memproses emosinya dengan baik kayak gitu ya. Atau terbiasa memendam gitu Mas ya. Nah, itu kira-kira apa sih yang terjadi dengan mereka? Kita akan tuntaskan di video kali ini, teman-teman. Oke, Mas Denny. Eh, Mas Denny sebagai praktisi ya soal emosi gitu ya. Gimana Mas Denny melihat fenomena eh, contoh kecilnya adalah kayak pria tidak bercerita gitu, Mas? Oke, oke. Pria tidak bercerita. Hmm, hmm, hmm. Tahu-tahu berdiri di ujung gedung tinggi gitu. Pamitan sama teman-temannya. Jangan ya. Jangan. Pria juga berhak bercerita. Aku nggak tahu sih sebenarnya ini tuh mulainya dari mana. Oke. Statement pria tidak bercerita, Heeh. terus kemudian laki-laki itu nggak boleh nangis kayak gitu. Hmm, Itu aku hmm, nggak tahu statementnya dimulai berawal dari siapa dan berawal dari kapan, aku tuh nggak tahu. hmm, Cuman gini sih yang perlu aku uraikan, bahwa setiap manusia itu gampangnya ya berhak menangis. Nangis dulu deh, belum Oke. cerita, kita berhak nangis. Kenapa? Setiap kita yang lahir tuh nangis kok. Justru ketika kita lahir dan nggak nangis kan dicubitin di segala macam sama dokter biar bisa nangis. Bener sih. So, nangis itu basic banget dari diri kita, kebutuhan apa ya? Cara kita memenuhi bahwa ada sensasi nggak nyaman Hmm, yang mungkin dulu ketika kita bayi kita nggak kenal bahwa itu adalah emosi. hmm, Sensasi nggak nyaman, terus kemudian kita nangis. hmm, Itu adalah skill basic banget, kita tuh dilahirkan dengan itu juga gitu. hmm, oke. Tapi entah kenapa setelah dewasa kok itu jadi seolah-olah nggak boleh gitu. Padahal ya itu basic banget, kemampuan basic kita sebagai manusia. Gampangnya kalau misalkan kita merasakan emosi-emosi yang nggak nyaman, nangis, ya itu bisa membuat kita lebih better. Oke. Basicnya seperti itu. Nah, tapi kemudian ketika kita ngomongin lebih lanjut, lelaki tidak boleh nangis. Nah, kemudian atau juga udah gede kok nangis. Hmm, Padahal ya kalau kita kembali ke basic lagi, ke ke awal ya, ke awal hmm, kita dilahirkan atau mungkin nanti lebih jauh lagi ke ya, intergenerasi kayak hmm. gitu. Nangis itu ada hal yang paling basic. Kalaupun misal nih, kalaupun misal nggak boleh nangis, Hmm. so harus ngapain? Kan Oke. harusnya ada opsinya ya, Harus ada opsinya harus ya, Mas ya. adopsinya kan. Nah, yang mungkin selama ini diketahui masyarakat itu kalau nggak boleh nangis ya diem, Diem. nggak ada opsi kan. Nah, Berarti kalau itu diem dia. kan nggak ada opsi. Padahal sebenarnya kita butuh opsi lain kalau misalkan kita kok nggak boleh nangis Hmm, hmm, kayak gitu. Nah, ini yang mungkin kita perlu untuk gali lebih dalam ya. Sebenarnya ada banyak opsinya, itu ada banyak banget selain oke. nangis. Selain nangis. Oke, Mas. Jadi that's mean nangis itu nggak apa-apa. Tapi nih aku perlu garis bawahi, tapi kalau kita hanya mengandalkan nangis doang, Hmm. ya kita jatuhnya jadi kayak ya skill kita dasar banget, skill kita basic banget. Oh, Sementara kalau misalkan kita mau ngomongin semakin dewasa kita harusnya kita semakin pinter kan. Semakin yes. besar kita semakin pinter. So, kalau dalam hal emosional ini berarti kita harus tahu opsi lain selain nangis tadi ya. Oke. Dan aku perlu tekankan bahwa opsinya bukan diem. Bukan diem ya, Bukan Mas ya. diem. Bukan diem. Satu, Diem, Mas. Apa, Mas? oke, banyak. Sebenarnya dalam teknik self healing itu banyak. Dan mungkin kita akan bahas
Nanti kita mungkin bikin program kali ya buat Boleh. bahas tentang itu. Sebenarnya opsi itu ada banyak. Yang aku tahu sendiri ada lebih dari 20 opsinya. Yang paling teman-teman familiar mungkin adalah menulis, journaling kayak gitu. Bahkan di journaling, di menulis itu sendiri tekniknya tuh ada lebih dari 10 belasan teknik kayak gitu. Wow. Itu baru menulis doang. Tekniknya ada banyak banget. Kemudian self talk, bagaimana kita tuh ngobrol sama diri kita sendiri. Yes. Dan itu basicnya adalah kita tuh terlalu sering memperhatikan, melihat, mendengarkan, dan merasakan hal-hal yang di luar dari diri kita. Kita jarang kan melihat ke dalam diri kita, mendengarkan kata hati, kemudian merasakan, mengenali apa sih yang sebenarnya aku rasakan. Jarang kan. Ya, Maka kita jadi nggak seolah-olah tuh kayak kita tuh nggak kenal sama diri kita. Karena nggak kebiasaan soal itu. Dua itu dulu deh, self talk sama kemudian menulis, journaling, apapun tekniknya. Sebenarnya ada belasan teknik, apapun tekniknya. Itu opsi lain selain nangis itu yang bisa aku share mungkin dua itu dulu. Itu udah ada opsi loh. Kalau misalkan A, B, C itu udah ada opsi, tinggal pilih aja dulu. Nah, terus kalau misalkan ngomongin soal diem. Apakah diem itu 100% salah? For me enggak 100% salah, tapi kalau diemnya tanpa henti, artinya diemnya ini harus sampai kapan? Iya, Kita sampai nggak tahu kapan? kan. Benar. Apakah dipendem selamanya, diem selamanya? Kalau diem selamanya aku nggak sepakat. Itu justru nggak bagus. Karena ya kita tuh manusia ada berdinamika gitu. Ada hal-hal yang bisa kita terima, ada hal-hal yang mungkin aja nggak bisa kita terima kayak gitu. Yes. Kalau misalkan kita itu nggak bisa menerima terus kemudian diem aja, akan muncul emosi-emosi yang nggak nyaman di sana kan. Dan kalau misalkan emosi itu juga ditekan terus, didiemin terus, nggak dikasih opsi tadi, ya nanti akan berbahaya juga buat diri kita sendiri. Oke. Simpelnya adalah lelaki tidak bercerita, lelaki tidak menangis. Oke, tapi ngapain? Tapi ngapain? Tapi ngapain? Harus ada opsinya ya, Iya, gitu, Mas, kalau ya? lelaki tidak bercerita, lelaki tidak nangis, tapi kemudian diem terus-menerus tanpa pernah dikasih kesempatan untuk kemudian mengungkapkan, itu bahaya buat diri Bahaya ya, kita. Mas, ya. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya adalah kemana emosi yang ditekan, dipendam, yang terus-menerus itu, Mas? Oke, menarik nih. Emosi itu, tahu nggak sih emosi itu apa? Kepanjangannya? Emosi, aduh aku psikologi. Tapi aku Enggak, ini akronim ya. Aku pernah Akronim. ikut training gitu kan untuk memudahkan kita tuh memahami emosi. Emosi itu bahasa Inggris kan emotion nih. Emotion itu energy in motion. Oh, iya. Energi yang bergerak. Energi yang bergerak. Oh iya, Ya, lupa. energi Ya, yang aku baru bergerak. ingat. Oke. Energi yang bergerak di dalam tubuh kita. Jadi prinsip dasarnya adalah energi kemudian bergerak. Energi itu sendiri berarti kita memberlakukan hukum kekekalan energi. Itu di fisika. Di fisika. Ada 4 yang melekat di hukum kekekalan energi. Yang pertama, energi itu tidak dapat diciptakan. Damn. Yang kedua, energi tidak dapat dimusnahkan. Tapi, nyambung yang ketiga, energi itu bisa dipindahkan. Kemudian yang keempat adalah energi bisa diubah bentuknya. That's kita bisa menggunakan itu tadi ya. 2 hal ini tadi, dipindahkan atau diubah bentuknya. Itu cara kita untuk mengontrol emosi itu basicnya dari situ. Kalau kita bisa memindahkan energi, kan emosi itu energi psikologis ya, energi yang bergerak dari tubuh. Kita pindahkan ke sesuatu atau kita ubah menjadi energi lain. Makanya kenapa olahraga itu bisa cara yang paling sederhana banget untuk kita itu bisa mengontrol emosi. Karena energinya yang bergerak dari tubuh tadi bisa menggerakkan tubuh secara aktif kayak gitu. That's energinya bisa tersalurkan, ya bisa berpindah menjadi energi fisik. Atau mungkin Mas Ali pernah mengetahui orang yang saking marahnya kemudian membanting atau meninju sesuatu, memukul sesuatu. Nah, itu karena energinya bergerak terus kemudian dia terkonvert menjadi energi fisik. Ya, kalau memukulnya sih di benda-benda yang aman, it's okay ya, mungkin bisa melegakan gitu.
mungkin bantal, guling, it's okay, atau mungkin samsak, it's okay ya. Tapi kalau permasalahannya yang dipukul itu orang lain ya kan jadi masalah gitu. Nah, tapi terlepas dari itu, mengonvert energi psikologis emosi tadi ke energi fisik itu sudah salah satu cara yang bisa digunakan, asalkan menyalurkannya ke hal yang tepat. Nah, terus kemudian kemana sih emosi yang dipendam-pendam itu? Apakah hilang? Ya. Kalau aku bilang, kalau misalkan sebelum dikasih tempat untuk dipindahkan atau diubah bentuk, ya itu masih bisa ada di dalam diri kita. Oke. Pernah nggak sih Mas Ali itu mengalami atau mungkin melihat orang yang terlepas dari permasalahan fisik ya? Kalau masalah fisik aku udah nyerah karena bukan di bidangku. Tapi gampangnya gini deh, grogi terus kemudian gemeter tangannya. Iya. Grogi terus kemudian kaki gemeter takut gitu. Nah, itu kan gerakan tubuh yang dipicu awalnya dari emosi. Oh iya, benar-benar. Nah, kalau misalkan ya kita ngomongin emosi yang lebih dalam, emosi-emosi lain, emosi-emosi nggak nyaman ya, marah, sedih, kecewa, takut, dan segala macamnya. Kalau misalkan itu tuh terus-menerus dipendam, kan jadi mengganggu fungsi tubuh. Kayak tadi, grogi terus kemudian bisa membuat tangan bergetar, kaki takut jadi bergetar, atau mungkin Cemas gitu ya ya. cemas, atau sederhana kalau misalkan orang lagi public speaking, lagi pidato, terus kemudian dia itu sebenarnya grogi, ada suara yang getar-getar gitu kan, Iya, suaranya betul. beda kan. Nah, itu akan mengganggu fungsi tubuh ketika emosi yang intens itu tidak diberikan ruang untuk dipindahkan atau diubah bentuknya. Lebih dalam itu ada yang disebut psikosomatis. Oh, psikosomatis. Iya. Atau mungkin gangguan-gangguan yang memang benar-benar kayak masalah lambung, pencernaan, Oh iya, benar. atau jadi ya sesak nafas, sesak napas, terus benar-benar kemudian mual gitu ya. ya hal-hal seperti itu walaupun bukan satu-satunya faktor ya, tapi bisa jadi faktor pendukung yang kuat kayak gitu untuk membuat gejala seperti itu. Gejala fisik banget itu ya. Ya, maksudnya. gejala fisik banget. Karena prinsipnya adalah tubuh, pikiran, dan perasaan itu satu kesatuan yang saling mempengaruhi satu sama lain. Benar. Pikiran kencang bisa bikin tubuh kita nggak bisa tidur kayak, atau mungkin bikin pusing. Perasaan kita emosi lagi nggak stabil juga bikin tubuh nggak stem kayak gitu. Ada gerakan segala macamnya. Sama tubuh juga kayak gitu. Ketika tubuh kita sakit, kita tuh akan sulit untuk berpikir hal lain selain kesembuhan kita. Ketika tubuh kita sakit, kita tuh sulit untuk merasa hal-hal yang menyenangkan kayak gitu. Yang mungkin biasanya kita senang, tapi kemudian kita sulit merasakan senang ketika tubuh kita sakit kayak gitu. Ya, karena itu saling mempengaruhi satu sama lain. Sih. Makanya emang ya Mas ya. Dan kalau ada krisis tuh di tubuh kita, dia akan menyerang bagian tubuh kita yang paling lemah ya. Entah itu lambung, entah itu apa lagi Mas? Selain itu ya. Cemas gitu-gitu ya. Pusing, mual gitu-gitu teman-teman. Selain itu, aku masih mencari penelitiannya ya, tapi aku tanya ke banyak orang, ini cukup terkonfirmasi bahwa ada teori yang bilang bahwa tubuh kita itu punya stasiun-stasiun tersendiri untuk emosi-emosi tertentu. Kayak misalkan kalau misalkan kita itu terlalu sering memikirkan hal-hal yang berat itu ya kepala dan leher kita yang tegang. Kalau kita itu terlalu sering memikul beban yang melebihi dari kapasitas kita, itu di sini yang tegang. Terus kemudian ketika tadi kita itu sering menyimpan kesedihan, rasa kehilangan, itu yang di sini. Yang sakit ya. Ya, yang sakit di dada kayak gitu. Sampai mungkin bikin sesek. Terus kemudian ketika kita takut, cemas, itu yang diserang di sekitar masalah pencernaan. Oh iya. Maka Mas Ali pernah nggak sih saking cemasnya kemudian sering kencing atau gitu mungkin sering buang air besar kayak gitu sampai diare bahkan mungkin. Ya itu karena dia diserang di situ. Punya stasiun tertentu ya. Oke.
Oke, ini Mas ya. Oke. Yes. Terus Mas, apa ya namanya? Seberapa lama sih emosi itu tuh emang harusnya diproses gitu. Kalau misalnya nggak diproses ya barangkali bisa meledak eh, di orang lain gitu ya, atau di situasi yang lain gitu. Karena kadang kita nggak bisa ya untuk mengkontrol stimulus yang masuk ke kita gitu. Kayak misalkan nih teman-teman di sini saat ini misalkan sekarang hari apa Mas? Jumat ya. Jumat. Nah, Jumat ini ada ngalamin kayak konflik gitu kan ya. Terus teman-teman apa namanya? Pendam gitu kan ya. Terus besok ada konflik lagi, terus ternyata meledaknya itu cuma gara-gara hal sepele di hari Senin barangkali gitu Mas. Ada nggak sih waktu-waktu tertentu atau seberapa lama emosi itu punya kapasitas untuk dipendam seperti itu Mas? Mungkin buat teman-teman yang mungkin kurang terampil kayak itu untuk mengelola emosi gitu Mas. Oke, jadi aku perlu menekankan bahwa sabar itu bukan berarti memendam terus-terusan, Oke. karena sabar itu lebih ke arah ke meregulasi emosi, kemampuan meregulasi emosi. Jadi kayak tadi, Hmm. seberapa lama sih kita itu bisa menyimpan? Nah, setiap orang beda-beda, tergantung kemampuan dia untuk mengangkat atau menahan beban emosional itu bisa mempengaruhi seberapa lama dia bisa menahan. For example, Mas Ali kan tukang ini ya, suka olahraga gym gitu ya. Iya. Akan lebih bisa mengangkat beban yang berat dengan jangka waktu yang lebih lama dibandingkan saya yang jarang nge-gym. Kayak gitu. Itu nanti seiring berjalan waktu mungkin ketika semakin terlatih ya akan semakin kuat Size-nya ya Mas ya. size-nya. Tapi yang perlu aku tekankan bahwa Mas Ali kan rajin nge-gym, itu rajin angkat beban gitu kan. Iya. Tapi kan lebih rajin meletakkan beban daripada mengangkat beban. Bener. Kayak sekarang kan nggak ngangkat beban sekarang nih. Iya, iya. Nah kalau baru latihan nge-gym kan mungkin dalam 1 jam angkat bebannya itu nggak sampai separuhnya kan. Mungkin ya kalau di total semuanya mungkin 20 menit ada, tapi nggak sampai ke separuhnya kan, nggak sampai 30 menit kan. Berarti that's mean lebih banyak meletakkannya kan daripada mengangkatnya. Yes. Ngangkatnya mungkin berkali-kali, tapi kalau dikasih durasi dalam kondisi di atas kayak itu mungkin nggak Ada sampai limitnya ya Mas. ada limitnya. Coba deh makanya tahan terus 30 menit aku yakin juga nggak kuat gitu. Sama kayak misalkan di emosi juga kayak gitu. Kalau misalkan kita itu pengen lebih kuat untuk menjadi orang yang sabar, latihlah regulasi emosi kita. Wih, damn banget nih. Latihlah regulasi emosi kita. Jadi selain kita itu mampu mengangkat, kita juga mampu untuk meletakkan dan melepaskan emosi itu. Oke. Dengan cara-cara apa ya? Cara regulasi emosi, self healing. Yang dua yang tadi bisa dipraktekkan, menulis dan kemudian self talk kayak gitu. Dan masih banyak teknik yang lain. Nah, kalau misalkan ngomongin seberapa lama itu kan tergantung itu. Tapi aku menyarankan untuk jangan memendam emosi. Lebih baik daripada memendam, menunda aja. Oke. Menunda. Jadi itu tetap tetap dirilis, tetap Sampaikan. tetap diproses, tapi nggak harus saat ini banget. Gitu. Iya. Ketika mungkin tadi bisa Mas Ali bilang sebenarnya ada kejadian nggak nyaman di hari ini kayak gitu. Tapi kesempatan hari ini tuh terbatas waktunya. Mungkin aku harus melakukan banyak aktivitas kayak gimana. It's okay. Mungkin dalam bahasa lamanya adalah oke, dipendam dulu nggak apa-apa deh. Di delay ya. Ya, bahasa sebenarnya Delay. lebih ke delay, menunda memproses emosi itu. It's okay didiemin dulu. Yang penting atur nafas itu yang lebih basic kayak gitu untuk bisa kita merilekskan untuk saat ini. Tapi menurutku nggak berhenti di situ sih. Harus ada lanjutannya. Ya, harus ada Ibaratnya lanjutannya. Dia harus ngelakuin apa setelah itu ya Mas. Mungkin ketika sebelum tidur ada waktu 5-10 menit itu cukup sih untuk kemudian kita itu memproses emosi kita. Oke. Nah, sebelum tidur itu bagus banget untuk melakukan bersih mental. Oke. Supaya apa? Supaya tidur itu juga nyaman dan kita bisa menyelesaikan masalah emosional yang ada di hari itu. Jadi keren ya Mas ya. Jadi ini kalau dimasukkan dalam konteks relationship itu sangat-sangat nyambung sekali ya Mas ya. Iya. Jadi kayak gimana orang tuh bisa terus berjalan bareng kayak gitu
dengan punya keterampilan emosi yang baik gitu kan ya, keduanya atau salah satunya itu bagus ya, karena tapi juga kita harus ngerti kalau regulasi emosi itu nggak cuman di delay aja, tapi perlu untuk disampaikan, diobrolin gitu ya, dalam kondisi yang mungkin lebih netral kali ya Mas ya. Oke, itu apa ya, insightful banget itu Mas. Nah ini Mas, pertanyaan terakhir ini Mas. Gini, tapi sebelum itu, tapi yang bener Mas, kadang kalau misalnya kita size emosinya atau nggak punya regulasi emosi yang baik gitu, atau kalau dalam psikologi kita bisa bilang kita nggak capable secara emosional, kita itu kayak mudah mudah apa ya, mudah emosi ya, mudah keluar gitu ya, atau orang bisa bilang sumbu pendek gitu ya Mas ya. Gampang ke-trigger. Gampang kayak gitu. Oke, tapi emang semua orang harus butuh ngelewatin fase itu ya Mas ya, dan belajar terus ya Mas ya kali ya Mas. Kuncinya di situ sih, belajar terus. Belajar terus ya. Dan belajar pun, misalkan kita sudah mampu, nggak menjamin besok hari 2 hari lagi kita itu semampu hari ini sih. Iya, Jadi benar. walaupun kita udah tahu, kita tetap terus belajar untuk menjadi kondisi yang lebih baik Lebih lagi. baik ya. Benar. Ibaratnya kata, even kita apa ya, sangat sabar gitu, kita juga manusia gitu ya Mas ya. Ya. Barangkali ya. Oke. Bahkan bentar, aku mau meng-highlight itu deh. Ada loh orang yang dianggap sama oleh lingkungan sekitarnya sangat sabar, tapi terus kemudian ada suatu ketika, satu waktu dia melakukan sesuatu hal yang ekstrim banget, yang orang-orang sekitar tuh nggak bakal kepikiran dia melakukan itu. Oh. Yang itu tuh sangat merugikan. Apa itu Mas? Banyak sih, kayak misal Yang baru-baru ini kan? ya, atau yang lebih ekstrim sih ini apa, misalkan dia tuh korban bully, terus kemudian dibully, dia diem aja, nggak pernah ngomong, nggak pernah apa, tapi suatu ketika dia mungkin meledak. Iya. Nggak, meledaknya nggak cuma meledak secara emosional, tapi beneran meledakkan bahan meledak. Coba cari nanti. Aku nggak mau menyebutkan kasusnya, nggak mau menyebutkan kasusnya secara khusus ya, tapi itu ada case seperti itu. Iya. Oke. Nah, terus Mas, ini terakhir nih Mas ya. Worst advice yang pernah Mas dengar soal emosi apa Mas? Mau yang apa nih? Mau yang kayak gimana nih? Bebas, yang terburuk lah, yang advice terburuk soal emosi gitu. Yang sampean dengar sejauh ini apa? Oke, mungkin aku mau mengutarakan beberapa deh, boleh. Yang pertama adalah kamu tuh nggak boleh marah. Oke. Ini menurutku nasihat yang sangat-sangat jangan untuk disampaikan sih. Kenapa? Karena kalau kita nggak boleh marah, kita jatuhnya jadi, sebenarnya emosi itu kan sinyal ya, dan marah itu sinyal bahwa ada sesuatu yang dilanggar sama orang lain, yang ada hubungannya sama kita kayak gitu. Oke. Mungkin yang boleh diterapkan adalah jangan marah-marah. Oke. Marah dan marah-marah adalah 2 hal yang berbeda. Yes. Kita boleh marah, tapi bagaimana cara kita itu menyikapi keadaan ketika kita marah, bukan dengan marah-marah buta. Itu satu. Kemudian yang kedua adalah itu tadi, laki-laki nggak boleh nangis. Laki-laki nggak boleh nangis. Padahal ya nangis itu kemampuan basic kita untuk meregulasi emosi. Kalau misalkan kita nggak tahu mau ngapain, kita rasanya nggak nyaman banget, nangis saja udah nggak apa-apa, nangis saja. Yang penting ini ya saranku sih, jangan di depan banyak orang. Ketika sendiri it's okay, nangis aja nggak apa-apa. Bahkan ada loh orang, mungkin Mas Ali pernah juga menemui orang yang saking nggak nyamannya sama dirinya, sampai pengen nangis aja nggak bisa. Damn. Ada, aku pernah menemui, nggak sekali 2 kali juga. Ada orang seperti itu. Maka nangis aja nggak apa-apa. Kalau misalkan nggak tahu harus gimana gitu, rasa hidup berat banget, udah nangis aja nggak apa-apa. Tapi saranku sih nangisnya sendiri. Oke. Karena kalau misalkan dipandang orang lain mungkin akan menimbulkan asumsi-asumsi tertentu. Yang terakhir adalah ini POV-ku. Mungkin nggak semua orang setuju, tapi sebenarnya nggak ada emosi negatif. Damn.
Ini POV ku, mungkin nggak semua orang setuju, tapi nggak ada emosi yang negatif. Karena apa? Ketika kita mau meregulasi emosi, mau mengontrol emosi, mau mengendalikan emosi, kita sudah memandang emosi itu negatif, kita nggak mau berhadapan sama dia. Bener. Kata misalkan kita anggap saja orang di sekitar kita itu, ada orang yang positif, orang yang negatif. Orang negatif itu katakanlah gambarnya preman lah misal. Kita malas kan berhadapan sama preman. Iya. Nah, sama seperti emosi kita. Kalau kita Iya. udah ngecap emosi-emosi tertentu itu negatif, kita akan malas berhadapan sama mereka, sama emosi itu. Sedangkan ketika kita mau mengendalikan emosi, ya kita harus berhadapan. Bener. Maka aku bisa menyarankan, bolehlah kita switch penyebutannya, bukan lagi emosi positif dan negatif, tapi emosi yang nyaman dan tidak nyaman. Oh, oke. That's all. Nice. Iya sih, aku juga sejauh ini tuh juga dulu tuh kayak mikir kayak nggak ada deh emosi negatif tuh, karena ya semua itu berperan dalam hidup kita kan untuk penyeimbang gitu ya Mas ya. Yang negatif seringkali adalah pelampiasannya. Pelampiasan, bener. Bukan emosinya ya Mas Bukan ya, emosinya. tapi pelampiasannya terus perilakunya gitu ya Iya, Mas ya. heeh. Itu teman-teman harus di highlight banget itu Mas ya. Oke nih Mas, thank you banget nih untuk sesi ini gitu ya, sesi emosi ini. Barangkali mungkin teman-teman juga ada yang ingin bertanya juga atau ingin memberikan topik lain gitu ya, silahkan ditulis di kolom komentar gitu ya. Nanti kita akan bahas bareng-bareng di podcast Akademi Kesehatan Mental. Dan mungkin sekian dari saya, Ali Murtado teman-teman, sebagai host di sesi kali ini. Sampai ketemu di podcast selanjutnya. See you guys.